Ready for action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A1 program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai tentang pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang akan dibahas oleh narasumber kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Yang pertama saya Aizahra Isma Zaulida. Saya Elga Wahyumi. Dan saya Firaudatul Hasanah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Kak, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Islam. Di sini kami ingin mewawancarai Kakak untuk bertanya-tanya mengenai ilmu pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri. Nah, di sini boleh Kakak perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Oke. Lanjut. Iya. Jadi kami akan mewawancari kakak mengenai ilmu pengetahuan dalam hukum Islam. Jadi untuk pertanyaannya, apa pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan? Menurut saya, pandangan Islam menurut ilmu pengetahuan, pandangan Islam, karena kan Islam ini sudah lama muncul di muka bumi ini, semenjak, kalau pemahaman saya, semenjak mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Dan di Al-Quran dan di hadis sangat menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Kita sebagai umat Islam tentunya harus wajib menuntut ilmu sampai setinggi-tinggi langit. Nah, maka dari itu agama Islam sangat mewajibkan kepada kaum muslimin maupun muslimat untuk mencari ilmu dimanapun. Nah, dan dalam Islam itu kita memiliki akal dan wahyu. Itulah dua ciri ilmu pengetahuan di dalam Islam. Nah, akal seperti apa? Akal yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke otak kita sehingga kita bisa berpikir, mencerna, mencermati, mengamati, dan lain-lain. Nah, itulah akal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, makanya Quran surah pertama yang turun di pertama kali di muka bumi ini adalah surah apa? Al-Alaq. Nah, apa artinya? Yaitu bacalah. Bacalah itu kan konotasinya kita untuk membaca sesuatu dan berpikir. Nah, maka dari itu akal dan wahyu kita tentu ini harus kita asah terus, harus kita mengedepankan keintelektualan kita, apalagi kita khususnya di mahasiswa, karena berpikir secara sistematis, berpikir secara rasional itu menjadi dasar kita sebagai agen perubahan di mahasiswa itu sendiri. Itu sih menurut saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ilmu pengetahuan dalam hukum Islam dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkuat iman dan keimanan? Jadi menurut Islam, ilmu pengetahuan digunakan sebagai sarana untuk memperkuat iman dan keimanan. Nah, kenapa demikian? Saya analogikan ketika zaman dulu Nabi Adam, ketika itu kan beliau diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga ke muka bumi. Itu adanya terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan atau kesalahan dalam kerangka berpikirnya. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Adam itu sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Allah agar jangan mendekati pohon dan buah kuldi. Nah,
ternyata akal Nabi Adam waktu itu dan Siti Hawa itu ternyata dikalahkan oleh yang namanya hawa nafsu. Nah, maka dari itu akal inilah yang memperkuat keimanan kita agar kita terus senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal ini jualah yang bisa menguatkan kita, keimanan kita agar terus bertakwa, agar terus mengingat, agar terus intinya mengingat sesuatu lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita semua wajib sebelum bertindak itu berpikir terlebih dahulu. Agar apa? Agar tidak ada kesalahan, agar tidak ada suatu kegagalan dan lain. Jangan sampai contoh kerangka berpikirnya yang saya analogikan tadi itu jangan sampai menimpa kita semua. Nah, itu sih artinya sangat penting dalam menjaga ilmu pengetahuan itu untuk memperkuat iman dan keimanan kita. Itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hukum Islam memandang pentingnya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan? Kalau kita berbicara mengenai Islam memandang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tentunya ini sudah berasal dari berabad-abad. Lanjut ya, artinya Islam memandang ilmu pengetahuan dan penelitian ini sudah jauh berabad-abad lamanya. Nah, kita melihat sejarah bahwa tokoh-tokoh Islam itu sangat moderat pemikirannya, artinya berkemajuan. Ada contoh misal Ibnu Sina. Nah, itu kan tokoh-tokoh Islam. Al-Farabi, Al-Biruni. Nah, itu kan contoh tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pembaharuan. Bagaimana Islam itu bisa berkembang secara modern, secara sistematis sesuai zaman dan arus globalisasinya. Nah, ini juga melihat bagaimana Islam itu memancarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu sesuai dengan zamannya. Nah, dan hari ini, abad 21 hari ini, kita melihat Islam begitu modern. Islam begitu meningkatkan kemajuannya, mulai dari teknologi, inovasi, dan lain-lain. Nah, inilah yang diharapkan ketika itu Nabi Muhammad SAW mewujudkan sebuah negara yang mana yang hari ini menjadi contoh untuk negara-negara berkemajuan lainnya. Nah, waktu itu Nabi sudah berpikir jauh ke depan. Nah, Nabi Sulaiman begitu pula, dan ada tokoh-tokoh Islam yang mengembangkan, contohnya adalah pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika itu di sekolah Belanda, beliau itu menginisiasi salah satu tempat belajar yang ada kursi dan bangkunya. Nah, itu dari pemikiran Islam. Hingga hari ini di Indonesia itu pola pendidikannya adalah pakai bangku dan pakai kursi. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk meningkatkan pendidikan. Karena tugas awal Muhammadiyah itu salah satunya adalah mengedepankan pendidikan di lingkungan anak-anak sekolah maupun anak-anak remaja. Itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja prinsip hukum Islam yang relevan dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengembangan Ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Nah, prinsip yang dikedepankan oleh hukum Islam itu sendiri nah, ada yang namanya prinsip keadilan. Nah, karena kalau kita hari ini melihat apakah negara Islam itu maju, kita lihat keadilannya. Nah, hari ini kita ambil contoh Indonesia sebagai status umat Islam terbanyak, nomor 2 kalau tidak salah, nomor 2 di dunia. Itu kita ingin melihat bagaimana umat Islam di Indonesia ini maju
dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Selain prinsip keadilan, ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, bagaimana nantinya kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik dan mencegah yang mungkar. Nah, inilah yang dilakukan oleh pendahulu kita dan para nabi dan rasul kita. Selain itu juga ada prinsip ta'awun. Ta'awun itu adalah prinsip tolong menolong. Nah, jadi di dalam ilmu pengetahuan itu kita harus tolong menolong. Prinsip ta'awun ini adalah kita bagaimana bisa menolong satu sama lain. Kalau teman pian tidak bisa mengerjakan kalau teman pian tidak bisa mengerjakan sesuatu, maka tolonglah mereka untuk menyelesaikan sesuatu tersebut. Nah, maka dari itu prinsip-prinsip yang saya sebutkan itu adalah mengedepankan prinsip hukum Islam yang relevan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dari 3 prinsip itulah yang saya ketahui. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari saya nih bertanya. Menurut pandangan atau pendapat Pian, apakah ada batasan atau pembatasan dalam ilmu pengetahuan dalam hukum Islam itu sendiri? Kalau setahu saya, menurut ilmu itu dalam pengembangannya tidak ada batasan. Kenapa demikian? Karena kita sejak dini itu sudah diajarkan mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan dan lain-lain, dan sampai akhir hayat pun kita harus selalu belajar karena ilmu pengetahuan itu sangat penting dan diwajibkan sebagai umat Islam untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, seperti itu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan atau pendapat Pian nih, bagaimana Islam mempromosikan ilmu pengetahuan dan pengetahuan dalam masyarakat Muslim di Indonesia tentunya? Oke, bagaimana Islam mempromosikan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Muslim? Kita kembali lagi ke sejarah bahwa Islam datang ke Indonesia ini itu melalui laut, melalui kapal, dan dia jalur perdagangan, betul sekali, jalur perdagangan. Nah, bagaimana cara mempromosikannya, bagaimana cara membranding agama Islam ini agar masyarakat yang belum tahu Islam, yang belum Muslim, yang non-Muslim ini bisa mengenal agama Islam lewat cara berdagang tadi, lewat cara berdagang dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam tadi, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip ta'awun atau tolong menolong itu. Nah, prinsip-prinsip itulah yang selalu dibawa oleh para pendahulu kita yang mempromosikan dan membrandingkan agama Islam di Indonesia. Kalau di Jawa itu kita kenal dengan namanya Wali Sanga atau Wali Songo. Nah, 9 wali Allah itulah yang membawa Islam ini untuk lebih mengedepankan ilmu pengetahuan dengan cara-cara pengajaran beliau, dengan cara-cara metode pembelajaran beliau, dan itu tentunya sudah menjadi bagian dari kita bagaimana Islam itu dapat saling tolong menolong ke sesama manusia dan masyarakat pada waktu itu. Nah, tentunya untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih peran ulama dalam memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks hukum Islam? Nah, tentu juga dalam pengembangan pengetahuan ilmu Islam atau hukum Islam ini tentu sangat berperan, yaitu para ulama di Indonesia. Kalau kita sebut itu ada guru-guru kita, ada juga kiai haji kita. Nah, inilah yang dibawa para pendahulu kita, bagaimana para ulama-ulama ini bisa memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya hari ini kan pesantren tertua yang ada di Indonesia itu pesantren Gontor. Nah,
dari gontorlah untuk Indonesia, dari gontorlah untuk dunia. Kenapa saya sebut itu? Karena pesantren inilah sangat luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan kepada para santri-santrinya. Nah, ini juga yang memfasilitasi semuanya agar bisa selalu berpikir berkemajuan. Nah, dan para ulama itu juga yang bisa membawa Islam ini lebih ke arah lebih baik lagi. Dan pada saat itu kan para kiai, para guru, para ulama itu berkumpul untuk berbicara mengenai Islam di Indonesia ini seperti apa. Nah, dan hari ini kita didengarkan dengan isu-isu mengenai Islam Nusantara, Islam pokoknya itulah, saya lupa, terkhusus di Islam Nusantara, karena hari ini keberagaman, perbedaan kita di Indonesia ini sangat banyak. Nah, tentu pola-pola dari nenek-nenek moyang itu selalu dipakai dalam kehidupan berislam maupun peribadahan. Nah, ini juga yang harus kita yakinkan bahwa para ulama memfasilitasi itu semua agar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu kan menjadi pedoman kita sebagai umat Islam, dan tentunya para guru-guru kita itu, para ulama itu selalu memberikan pengetahuan terbaiknya untuk para anggotanya, untuk para santrinya. Nah, dimanapun fasilitasnya, mulai dari fasilitas sekolah, pesantren, buku-buku agama, terus juga pegangan waktu itu, kitab kuning dan kitab yang lain-lain. Nah, inilah yang membuat para santri-santri itu semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. Itu. Mungkin sedikit tambahan pertanyaan, boleh? Boleh. Jadi kan ulama di Indonesia ini banyak kan, Kak. Nah, dari yang muda bahkan yang tua gitu. Nah, yang muda itu sekarang memfasilitasinya tuh berbagai cara. Ada yang kayak lewat dakwah dari media sosial dan lain sebagainya. Nah, terkadang ulama kita yang tua-tua nih tidak bisa menyamakan dengan metode anak-anak sekarang, karena beliau kan ya kurang update dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara ulama-ulama dan guru-guru kita yang terdahulu itu tetap bisa berdakwah tapi bisa masuk di kalangan kita anak muda? Mungkin itu. Ya. Jadi memang suatu roda waktu itu kan selalu berputar. Yang lama tidak mungkin menyesuaikan zamannya dengan yang muda, dan yang muda pun tidak bisa menyesuaikan pada yang tua. Nah, artinya bagaimana ini bisa membalansikan semuanya, bagaimana ini bisa menjadi dakwah. Kalau di kami itu berpikir bahwa dakwah itu harus mengembirakan. Dan hari ini para kiai, para orang tua yang terdahulu yang mohon maaf mungkin dakwahnya agak sedikit kuno dibanding hari ini, itu hari ini lebih mengedepankan teknologi. Nah, para ulama itu kan, kalau kita melihat adanya Gus Miftah, adanya Gus siapa lagi itu, nah yang lain itu sudah memanfaatkan media sosial, baik dari Instagram maupun TikTok. Nah, dia tidak kalah juga dengan pendakwah muda yang hari ini muncul di permukaan kita melalui media sosial. Lewat 1 menit video-video pendakwah muda itu kita sudah kena banget nih dengan kata-katanya, dengan bacaan-bacaannya. Dan tentu juga antara orang tua dan pendakwah muda ini, bagaimana kita sebagai orang awam, sebagai anak-anak muda, sebagai mahasiswa hari ini bisa menerima dakwah mereka berdua. Ya, kita melihat dari segi rekam jejak pendakwah ini. Nah, kalau saya pribadi, saya tetap berpacu pada dua ini, antara orang tua dengan pendakwah muda. Karena orang tua ini walaupun gayanya menyampaikan itu masih gaya-gaya dulu, gaya-gaya yang kalau kita dengarkan ceramah itu pasti ngantuk. Nah, hari ini bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu dari orang-orang tua tersebut, para guru itu, para kiai-kiai itu. Dan hari ini juga kebanyakan para orang tua itu kan
dia ingin melihat dan mengekspor pendakwah itu bagaimana yang mengembirakan. Nah, hari ini kita lihat mereka itu dengan gaya-gaya, ada komedi-komedinya, ada gaya-gaya guyonan, ada gaya-gaya yang seperti anak muda banget, pakaiannya beroutfit banget gitu, ada yang pakai skena dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi dakwah mengembirakan. Dan bagaimana kita menyikapi hal itu, tentu kita jangan saling berpilih-pilih dalam mencari ulama, dalam mencari guru, dalam mencari pendakwah-pendakwah. Kita lihat saja, kita lihat rekam jejaknya. Kita jangan sampai berpacu pada satu guru saja. Kita jangan sampai berpacu pada satu kiai saja. Tapi semuanya lah yang harus kita belajar, karena Islam itu mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siapa saja. Kalau kita di sekolah kita sama guru, kalau di luar kalau ketemu orang, kalau dia ilmunya lebih tinggi dari kita harus hormat dengan orang-orang tersebut. Makanya Islam itu mengajarkan analogi ilmu pengetahuan itu seperti gelas air yang kosong. Nah, ketika kita ketemu dengan orang lain, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang dewasa lebih kita, atau kita ketemu orang-orang yang lebih umurnya di bawah kita harus merasa diri kita ini masih kosong. Nah, itulah Islam yang diajarkan, agar apa? Agar ketika kita sudah berjemu dengan orang-orang tersebut, kita itu selalu merasa terpenuh, merasa sudah penuh. Nah, dan ketika kita kembali lagi di hadapan orang-orang yang baru lagi, kita kosongkan lagi gelas itu. Nah, itulah Islam cara memandang ilmu pengetahuan. Untuk pertanyaan terakhir, saling berkaitan sih dengan pertanyaan tadi tentang teknologi. Nah, di zaman yang serba canggih sekarang, Kak, banyak sekali orang menyalahgunakan teknologi tersebut. Nah, bagaimana sih hukum Islam memandang penyalahgunaan ilmu pengetahuan atau teknologi untuk tujuan yang bertentangan dengan Islam? Oke, bagaimana hukum Islam memandang penyalahgunaan ilmu pengetahuan ya? Nah, mungkin hari ini kita melihat media sosial ini sangat maju sekali, majunya sangat pesat sekali. Nah, ini juga yang mengkhawatirkan para ulama, para kiai-kiai kita, dan para pendakwah-pendakwah. Dan hari ini juga banyak anak-anak muda itu yang selalu membuat konten yang bernuansa Islam. Nah, mohon maaf kepada para konten kreator yang hari ini mereka pakai jilbab tapi bentuk tubuhnya diperlihatkan. Nah, ini kan salah satu menciderai kita sebagai umat Islam. Nah, masih banyak lagi konten-konten kreator itu yang menjelekkan atau bernuansa Islam, tapi perilaku di konten itu tidak bagus. Nah, tidak sesuai dengan syariat kita. Nah, bagaimana kita memandang tersebut? Bagaimana kita menyelesaikan problem dari penyalahgunaan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, hari ini Islam memandang bahwa orang-orang yang menyalahgunakan teknologi hari ini, apakah harus diberi pelajaran atau tidak? Nah, menurut Islam sendiri atau menurut saya hari ini, kita harus mengedukasi orang tersebut, mengedukasi bagaimana dia bisa memanfaatkan sosial media ini agar bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun bermanfaat untuk orang banyak atau orang lain. Nah, Islam harus mengajarkan seperti itu. Nah, karena dakwah Islam yang sesungguhnya itu adalah dakwah yang saya sebut di awal itu adalah dakwah mengembirakan. Bagaimana dia mengembirakan, menyampaikan dakwahnya, dan orang yang mendengar dakwah tersebut bergembira, artinya senang dan masuk di akal maupun di hati. Nah, Islam mengajarkan hal-hal yang lembut. Nah, hari ini ketika ada konten-konten kreator yang menyalahgunakan dan bernuansa Islam, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah apakah kita harus membalas orang tersebut dengan media sosial? Itu tentu tidak benar, karena itu sama saja kita menggunjing, sama saja kita menghina orang tersebut. Tapi bagaimana kita caranya? Kita berikan dia edukasi, misal lewat kata-kata bahwa perbuatan ini tidak benar, perbuatan ini menyalahi aturan, dan itu harus dibarengi dengan apa? Dengan kalau bahasa sekarang itu bahasa
sarkas. Nah, sarkasme yang bagus. Nah, kalau teman-teman melihat konten kreator Habib Japar, nah beliau itu sering sekali sarkas kepada orang-orang yang tanda kutip tadi menghina Islam dan lain-lain. Nah, beliau sarkas. Nah, sarkas dan orang yang bersangkutan itu pasti sadar bahwa perbuatannya itu salah. Entah sampai atau tidak video tersebut, yang penting dia sampaikan kepada semua orang. Nah, artinya hal-hal inilah yang harus kita barengi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ketika kita ingin menegur orang, kita harus lihat juga apakah orang ini tidak tersinggung di media sosial, lihat situasi terkini, dan juga bagaimana caranya para pendakwah ini bisa dalam artian itu lagi-lagi bergembira menyampaikan, sehingga orang-orang yang kita tanda kutip tadi menyalahgunakan teknologi dan melecehkan Islam ini harus kita tindak dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang lembut. Kalau orang itu salah, kita kasari, tentu itu tidak akan masuk. Masa negatif dengan negatif kan saling bertabrakan. Artinya harus ada dengan negatif dan aura-aura positif. Nah, sehingga menghasilkan aura yang positif. Nah, begitu sih cara memandangnya per hari ini. Oke. Mungkin pertanyaannya sudah dirasa cukup sudah. Dan semua sudah terjawab. Mungkin kami dari kelompok 3 Mengucapkan banyak terima kasih ya atas tanggapan yang Pian berikan tadi tuh. Nah, semoga ilmunya bisa kita ambil. dan semoga pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan, karena ilmu saya pribadi masih kurang dan tentunya harus belajar juga kepada kalian semua. Hari merupakan bentuk diskusi sebagaimana mahasiswa. Mahasiswa itu kan suka diskusi dan aksi ya. Itu saja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.